Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkalian matrik dengan matrik. Untuk memudahkan mengingat perkalian matrik dengan matrik, ingat ini gambar baskom, yaitu baris kolom. Artinya yang depan dipisahkan berdasarkan baris, yang belakang berdasarkan kolom. Baris kolom disingkat baskom. Baris pertama, baris kedua, kolom pertama, kolom kedua. Ini baris pertama, baris kedua, kolom pertama, kolom kedua. Bagaimana cara mengalihkannya? Nih, baris pertama, kolom pertama, taruh di sini. Baris pertama, kolom kedua, taruh di sini. Kemudian yang ini baris kedua, kolom pertama, taruh di sini. Lalu yang ini baris kedua, kolom kedua, taruh di sini. Jadi ini untuk baris pertama, baris kedua, kolom pertama, kolom kedua. Oke. Lalu mengalihkannya mundur turun. Contoh ini 1 2 3 3 2 1, nanti begini 1 kali 3 2 kali 2 3 kali 1. Nah, hasilnya seperti ini. 1 kali 3 hasilnya 3, 2 kali 2 hasilnya 4, lalu 3 kali 1 hasilnya 3. Lalu ini ditambahkan 3 tambah 4 tambah 3 hasilnya 10. Demikian juga yang ini 1 kali 1 2 kali 5, ini 1 10, 3 kali 4 12, lalu ini ditambahkan hasilnya 23. Demikian juga yang bawahnya ya, gitu seterusnya. Jadi ini baris pertama, baris pertama, baris kedua, baris kedua, kolom pertama, kolom pertama, kolom kedua, kolom kedua. Oke, nah seperti ini ya. Baris pertama, kolom pertama dikalikan, ini hasilnya. Selanjutnya baris pertama, kolom kedua, di sini hasilnya. Lalu baris kedua, kolom pertama, ini taruh di sini. Baris kedua, kolom kedua ditaruh di sini hasilnya. Lalu ini dikalikan, setelah itu ditambahkan. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah hasil dari perkalian dua matrik tadi. Lalu nanti kalau ditanyakan berapakah jumlah seluruh entry-entry-nya atau elemen-elemennya, ya tinggal ditambah saja. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Itu kalau ditanyakan jumlah seluruh entry atau elemennya. Matrik A kali B bisa dikalikan, syaratnya ini banyaknya kolom dari matrik A atau matrik yang pertama harus sama dengan banyaknya baris dari matrik B atau matrik kedua. Kita lihat di atas tadi, banyaknya kolom dari matrik pertama, ini kolomnya ada berapa? 1 2 3, harus sama dengan banyaknya baris pada matrik kedua, ini 1 2 3. Itu syaratnya ya, karena nanti ketika dikalikan begini, ini kali ini kali ini kali ini, jadi harus sama biar punya pasangan. Seandainya ini hanya 2 saja sampai sini ya berarti ini nanti nggak punya pasangan itu ya. Jadi banyaknya kolom, nah ini kan banyaknya kolom kan, 1 2 3 pada matrik pertama harus sama dengan banyaknya baris pada matrik kedua, 1 2 3. Ini berpasangan dengan ini dengan ini dengan ini. Itu alasannya. Nah, ini harus sama ini. Kalau ini tidak harus sama, misalkan ini 2, ini 1 pun tidak masalah, tapi ini dengan ini harus sama.
Nah, adapun ini dengan ini adalah menunjukkan hasilnya. Jadi hasilnya ordonya 2 kali 2. Nah, ini kan 2 kali 2. Jadi baris dari matrik pertama dikalikan dengan banyaknya kolom dari matrik kedua menjadi hasil. Misalkan matrik A ordonya 4 kali 2, matrik B 2 kali 3, maka ini kalau sama ini, nah ini, maka syaratnya terpenuhi sehingga A kali B bisa dikalikan, hasilnya C, maka C nanti ordonya ini 4 kali 3, itu hasilnya. Artinya nanti ada 4 baris 3 kolom. Nomor 3, coba kita cek dulu dari ordonya apakah bisa dikalikan ini. Ini ordonya 2 kali 3, 2 baris 3 kolom. Ini ordonya 3 baris 3 kolom, berarti 3 kali 3. Oke, ternyata ini sama ya, berarti bisa dikalikan. Ini hasilnya. Ini 2 kali 3, ordo dari hasilnya. Kemudian pertanyaannya adalah elemen atau unsur atau entry dari matrik A pada A23. Maksudnya baris kedua, kolom ketiga. Oke, A23 baris kedua, kolom ketiga. Tentunya ini diperoleh dari baris kedua. Baris 2 tentunya dari matrik ya, matrik yang pertama ya. Matrik pertama kan dipisah berdasarkan baris. Baris pertama, baris kedua, ini berarti 415. 415. Kolom ketiga tentunya kolom itu kan dari matrik kedua kan, 1 2 3. Oke, yang ini ya, 2 3 0 kita tulis di sini, lalu kita kalikan. 4 kali 2, 1 kali 3, 5 kali 0. Ini hasilnya 830 dijumlahkan jadi 11. Meskipun kalian boleh juga dikalikan semuanya ya, namun akan lama tentunya, akan lebih cepat kalau kita langsung aja apa yang ditanya. Tuh ya, ini menunjukkan barisnya, baris kedua, ini kolom ketiga. Selanjutnya nomor 4, ini dikalikan baris kolom. Ini adalah matrik identitas ya. Ya, kalau dikalikan ini kali 1, ini kali 0, ini ya. 1, kemudian ini kali 0, ini kali ini, jadi ini hasilnya 2. 1 kali 1, 5 kali 0, ini 1. 1 kali 0, 5 kali 1, ini 5. Ternyata tetap ya, 1 2 1 5, 1 2 1 5. Jadi sebuah matrik persegi kalau dikalikan dengan matrik identitas hasilnya tetap ya, hasilnya tetap dirinya sendiri, tidak berubah. Sebenarnya 3 kali 1 kan tetap 3, 1 kali 3 juga tetap 3 kalau identitas dalam perkalian. Kalau dalam perkalian matrik identitasnya ini, jadi tetap hasilnya ini ya, alat matrik identitas. Ini A kali I, kemudian I kali A juga tetap hasilnya A. Dengan catatan matrik A dan matrik I itu adalah matrik persegi. Karena identitas itu hanya dikenal pada matrik persegi ya. Seperti itu. Lalu nomor 1 sifat-sifatnya ini. A kali B itu tidak sama dengan B kali A ya. Matrik itu sifatnya tidak komutatif. Jadi tidak komutatif. Contoh tadi dari sisi ordo saja. Nah, ini 2 kali 3, ini 3 kali 3, hasilnya 2 kali 3. Coba kalau ini dibalik, di sini 3 kali 3, di sini 2 kali 3, tentunya ini 3, ini 2, malah tidak bisa dikalikan ya. Kalau ini dibalik, ini taruh di sini, ini di sini. Dari sisi ordo aja belum tentu bisa dikalikan. Maka ini tidak komutatif ya. A kali B tidak sama dengan B kali A. Jadi walaupun A kali B bisa dicari, B kali A belum tentu bisa dicari, belum tentu bisa dikalikan, karena untuk mengalihkan matrik itu ada syaratnya tadi ya. Dari sisi ordo, A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Ini maksudnya A kali B dicari dulu, setelah itu baru dikali C. Ternyata hasilnya
sama kalau B kali C dikalikan dahulu lalu A dikalikan hasilnya, namun tetap A di depannya ya, karena tidak, kalau dibalik tidak bisa kan, nah, tidak komutatif namanya ya, kalau ini asosiatif. Lalu nomor 3 ini distributif kiri ya, A kali B kemudian A kali C. Nah, tambahkan. Kalau ini distributif kanan, A kali C tambah B kali C. Ini dengan syarat tentunya ordonya harus bisa dilakukan penjumlahan maupun perkalian. Berarti kalau ini B dan C ordonya harus sama karena kan penjumlahan. Ini juga begitu, penjumlahan A dan B, ordonya A dan B ini harus sama karena syarat penjumlahan dan pengurangan ordonya sama. Tentunya ini juga begitu ya, A kali B dengan A kali C mempunyai ordo yang sama. Ini kemudian contoh lagi nomor 5, ini dikalikan, ini transpos, ini untuk T besar maupun T kecil sama aja transpos, berarti ditranspos dulu, baris pertama ditaruh di kolom pertama, baris kedua ditaruh kolom kedua. Oke, dikalikan, ini kali ini taruh di sini, ini kali ini taruh di sini. 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 4 ini 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 1 ini. Kemudian ini sendiri hasilnya 17, ini sendiri hasilnya 11. Jadi bukan dikalikan, tapi ditranspos baru dikalikan. Syarat perkalian A kali B bisa dilakukan ini sama yang di tengah ini ya. Ini kolom dari A harus sama dengan baris dari B. Kemudian M kalian ini adalah hasilnya. Nomor 6, transpos kali ini. Nah, ini harus ditranspos dulu baru dikalikan. Ini ditranspos baris pertama jadi kolom pertama. Perhatikan ini ordonya, dilihat dulu 3 kali 1, ini 1 kali 3. Ini sama berarti bisa dilakukan perkalian. Ini hasilnya 3 kali 3. Berarti siapkan dulu matrix yang terdiri dari 3 baris 3 kolom. Ini hasilnya. Nah, caranya dikalikan aja, ini kali 1 kali 1 ini 3 kali ini kali ini kali ini nggak perlu dijumlahkan ya. 2 kali 1 2, 2 kali 3 6, 2 kali 5 10. Tidak perlu dijumlahkan ya. Kenapa? Karena 3 baris 3 kolom, 3 baris 3 kolom. Kalau dijumlahkan, nah ini jadi satu entry, padahal ini kan 3 entry kan. Jadi entry atau elemen dari baris ketiga itu ya adalah 2, 6, 10. Jadi ada 3 elemen atau 3 entry. Kalau dijumlahkan maka nanti jadi 1 elemen, satu entry. Oke, harus teliti di sini. Baik, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.